Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami kembali informasikan kepada Anda, Saudara, hari ini Kejaksaan Agung memanggil Menteri Kominfo Johnny G. Plate untuk memenuhi panggilan Kejaksaan Agung dalam pemeriksaan kasus proyek pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Johnny G. Plate hari ini dipanggil untuk ketiga kalinya setelah sebelumnya panggilan dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 14 Februari dan 15 Maret 2023. Pada hari ini ada beberapa juga yang dipanggil, tidak hanya Johnny G. Plate, tapi Kejaksaan Agung belum mau menyebut siapa-siapa saja yang hari ini dipanggil sebagai saksi kapasitasnya. Yang juga jadi fokus dari Kejaksaan Agung untuk panggilan hari ini adalah cross-check data soal angka kerugian negara yang sudah dikeluarkan oleh BPKP senilai 8 triliun rupiah. Akan dilakukan cross-check kepada Menkominfo, mengingat angka ini adalah angka yang keluar dari proyek awal di perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan. Tadi juga Kapus PN Kejagung mengatakan ada kemungkinan penggeledahan sebagai untuk melengkapi kasus dari dugaan korupsi di proyek pengadaan BTS 4G Kemenkominfo. Kembali kita akan berbincang dengan Koordinator Maki Boyamin Saiman. Bang Boyamin, tapi kalau misalnya tadi kan Bang Boyamin bilang langkahnya mungkin kalau ini nggak gol-gol gitu berlarut-larut di DPR jadi perpu dulu baru nanti akan di DPR yang akan disahkan. Kalau seperti itu nanti apakah akan ada yang lebih lemah dari hukumnya kalau itu berbentuk perpu? Enggak juga. Nanti kalau perpu itu kan 1 bulan kemudian harus dibawa DPR untuk disetujui atau ditolak. Ya. Dengan kondisi menjelang pemilu, takut dihajar oleh rakyat, dihukum rakyat, tidak dipilih lagi, mereka saya yakin sih akhirnya setuju. Nah, ketika setuju ya menjadi undang-undang, sama produknya. Perpu itu umurnya hanya 1 bulan kok. Kemudian harus disahkan oleh DPR, disetujui DPR, tanpa harus pembahasan, hanya setuju atau tolak, sehingga lebih ringkas tanpa harus membentuk pansus dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kemudian ketika disetujui ya menjadi undang-undang, tidak ada kelemahan apapun. Karena ini memang sistem demokrasi kita dalam Undang-Undang Dasar 45 memang mengatur itu gitu. Jadi ada beberapa hal yang kayak kemarin terbukti kan Undang-Undang Perpu Corona. Itu karena keadaan mendesak yang kemudian butuh anggaran dan lain sebagainya, sementara kalau nunggu APBN tahun berikutnya misalnya gitu, maka dibuat Perpu Corona. Nah, kemudian di 1 bulan kemudian disetujui oleh DPR langsung menjadi undang-undang dan jalan. Kita ada PPKM, ada macam-macam lah untuk mengantisipasi COVID. Terus juga Ciptaker itu kan ini boleh dikatakan mendesak atau tidak itu tergantung, tapi nyatanya disetujui juga Ciptaker kan, dengan alasan mendesaknya atau kepentingannya adalah untuk menarik investor supaya negara kita makin maju investasi. Nah, itu ya. Terus dulu pengampunan pajak terkait dengan pajak-pajak penting karena ini berkaitan dengan istilahnya repatriasi, katanya uang dalam yang ditaruh di luar negeri akan masuk 7.000 triliun atau 70.000 triliun atau berapa waktu, tapi nyatanya ya gagal gitu. Nah, apalagi ini untuk masa depan kita gitu. Saya yakin sih akan di endorse begitu. Meskipun begitu memang saya pernah diskusi dengan Pak Mahfud waktu itu untuk menggunakan cara saya sendiri, cara masyarakat, maju ke Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa pasal-pasal yang Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang kita bisa endorse terkait dengan tentang perampasan aset. Nah, saya pernah endorse itu tentang Undang-Undang Asuransi, di mana tidak mengatur usaha bersama, yaitu Bumi Putra. Nah, kita maju ke MK untuk minta dibuatkan undang-undang tersendiri yang mengatur asuransi bersama. Dan itu oleh MK diputuskan maksimal 2 tahun harus dibuat misalnya gitu. Nah, kita bisa aja gitu nanti kalau ini sama-sama lemotnya saya maju ke Mahkamah Konstitusi mengajukan uji materi yang cantolannya itu kemudian memerintahkan pemerintah dan DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset maksimal 2 tahun.
Nah, kalau tidak oleh DPR sekarang, paling tidak DPR depan itu sudah merasa punya hutang gitu, kira-kira gitu Pak Kalis. Jadi kita masyarakat juga bisa melakukan endorse itu untuk proses-proses ini supaya segera disahkan. Jadi saya belajar anak-anak muda sekarang bikin konten, bikin endorse, saya ya akan melakukan endorse gitu Mas Kalis. Jadi sebenarnya banyak cara, banyak celah supaya RUU ini bisa gol setidaknya untuk memperbaiki kasus korupsi di Indonesia. Tapi balik lagi Bang Boyamin ke kasus yang hari ini sedang diperiksa di Kejaksaan Agung. Tadi Bang Boyamin mengatakan pujianlah untuk Kejagung karena beberapa kasus yang berhasil diselesaikan. Artinya kalau kasus ini karena ini menyangkut menteri yang sedang menjabat, Bang Boyamin yakin kasus ini bisa benar-benar berjalan sesuai dengan kaidahnya, begitu, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada karena ini menteri akhirnya ada yang dikurang-kurangin gitu. Apakah ini akan berjalan sesuai seperti dengan aturannya? Sejak pada posisi Jiwasraya itu berhasil, Kejaksaan Agung nampak kemudian dia lebih strong, lebih punya power gitu. Jadi tidak ada cerita lagi beberapa yang ditutupi itu, setahu saya enggak. Dan ini justru semangatnya malah mereka ingin lebih berprestasi. Jadi kalau ada posisi pilihannya ini tersangkakan menteri itu akan dianggap lebih berprestasi, mereka akan pilih ambil itu daripada berpikir wah nanti bagaimana masa depan karier mereka pribadi. Itu beberapa orang yang saya kenal itu yang sering berkelahi dengan saya juga di pra-peradilan gitu, perkara mangkrak gitu, mereka punya semangat itu gitu. Bahkan beberapa pernah saya uji gitu, habis itu kamu dipecat loh gara-gara ini. Ya udah enggak apa-apa, tapi kami sudah berprestasi. Jadi ada semangat-semangat itu, dan marilah kita dorong semua itu Pak Kalis supaya mereka lebih berprestasi. Kita juga fair, kalau mereka berprestasi kita berikan apresiasi sehingga mereka punya kebanggaan. Dan misalnya Kejaksaan Agung juga ada semangat bahwa mereka juga ingin bersih-bersih jaksa-jaksa yang nakal diberi treatment, bahkan dipecat, dihukum segala macam. Karena mereka jengkel, banyak jaksa yang ingin baik bekerja dari kejari-kejari kecil sampai Kejaksaan Agung, tapi dirusak 1 orang 2 orang. Dan semangat itu ada, dan kemarin seperti yang jaksa di Sumatera Utara itu meres keluarga tersangka narkoba, ya langsung di treatment gitu. Di Riau juga ada yang ditangkap, saya tahu diam-diam itu karena diduga memeres juga pihak yang berperkara di angka 1,5 miliar. Terus yang di Sulawesi itu juga ada 2 kejaksaan tinggi yang nampaknya sedang diproses, kepala kejaksaan negeri juga ada, banyak. Dan saya kalau hal begitu mereka istilahnya agak diam-diam tapi dikerjakan, karena apapun kalau mereka bongkar itu kan juga sama dengan membuat jelek mereka sendiri. Jadi itu yang ingin ditonjolkan adalah prestasinya, bukan kejelekan-kejelekan anak buah. Jadi ini atau anggota atau pimpinan lah gitu, kira-kira gitu. Oke, jadi kita nantikan bersama apakah tebakan Bang Boyamin nanti sore yang bikin mungkin deg-degan dan juga kejutan akan terjadi di sore hari nanti untuk kasus ini. Bang Boyamin, terima kasih sudah menemani saya tadi untuk ngobrol-ngobrol. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Bang Boyamin. Terima kasih.